Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudah. Hadirin semuanya yang saya hormati, karena belum kenal ya saya nggak mampu menyebut namanya. Manusia itu bahasa Arabnya kalau secara fisik lahir basyarun, apa? Basyarun. Ketika mak-mak melihat Nabi Yusuf yang sangat tampan ganteng itu, mereka tidak terasa yang sebenarnya memotong buah, motong tangan, sambil mengatakan hasya lillahi ma hadza basyara. Nah ini, in hadza illa malakun karim. Ini bukan bashar yang lewat di depan kita ini malaikat. Artinya apa? Di sini ibu-ibu hanya melihat basyarnya Nabi Yusuf, fisik lahir Nabi Yusuf yang sangat ganteng, sampai mereka mengalami fana, lebur, tidak sadarkan diri, memotong tangan tidak terasa. Namanya jazab, tersedot, termagnet oleh kegantengannya Nabi Yusuf. Ini baru Nabi Yusuf loh. Belum kalau orang melihat kebesaran Allah, pasti akan terjadi namanya situasi jazab, majdzub. Ya, kadang-kadang seperti orang gila, kadang-kadang kelihatannya. Dah, kita menjadi bashar harus kita pelihara. Fisik kita harus kita pelihara, amanah dari Allah. Kesehatan, kekuatan, kebugaran, kecantikan, kelayakan harus kita pelihara. Tapi itu sudah selesai, singkat saja. Yang kedua, bahasa Arabnya manusia itu insan. Apa? Nah ini, insan ini hakikatnya kita ini. Allah memberikan kepercayaan penuh kepada kita sebagai khalifahnya, mandatarisnya untuk menguasai alam semesta bumi ini. Hanya kepada manusia, tidak kepada malaikat, tidak kepada jin, hanya kepada kita ini. Luar biasa. Kita ini wakil-wakil Tuhan di muka bumi ini. Walaupun ganteng tidak, cantik enggak, tapi tetap statusnya khalifah, mandataris dari Allah. Allah berfirman, inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung agar mengemban amanat dariku menguasai alam semesta ini. Mereka tidak mau. Bahkan mereka, kami siap diperintah, siap menjadi rakyat lah, menjadi anggota, nggak mau jadi khalifah. Wa hamalahal insan, manusia angkat tangan, kami sanggup. Waduh,
sanggup menerima kepercayaan dari Allah. Padahal manusia itu innahu kana zaluman jahula, mempunyai potensi sangat kurang ajar. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalum kurang ajarnya pol. Jahulan sangat bodoh, jahil bodoh. Kalau jahul bodohnya mentok sudah. Potensinya manusia itu. Kita semua, saya semua punya potensi cenderung kurang ajar, cenderung bodoh. Kira-kira ngaku nggak? Iya bang itu. Kira-kira jawab iya nggak kira-kira? Oh. Saya termasuk yang ngomong sama aja, lebih-lebih malah. Nah, supaya kita tidak kurang ajar dan tidak bohong, Allah memberikan 3 perangkat power yang tidak dimiliki oleh malaikat, tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Pertama, al-quwwatun natiqah. Ayo bunyi bareng biar bisa bahasa Arab dikit-dikit yuk. Al-quwwatun natiqah, the power of intelligence, kecerdasan adanya di otak. Coba bayangkan, pikir Pak, otaknya manusia itu sama saja, panjangnya, lebarnya, bobotnya. Saya dengan Gus Dur sama, kita dengan otaknya Habibie sama, kita dengan Aristoteles atau Imam Ghazali sama. Yang beda apanya? Powernya beda. Fisik otaknya sama kan ya? Ya beda-beda dikit, paling beda-beda dikit. Otak kita ini dengan otaknya Pak Habibie sama, dengan otaknya Aristoteles, Imam Ghazali sama. Yang beda powernya. Nah, kalau listrik wattnya beda ya. Nah, pemberian Tuhan yang paling utama adalah yang harus kita syukuri dan harus kita pelihara, kekuatan kecerdasan yang ada pada kita. Allah menegaskan, dan ini satu-satunya kitab suci yang sangat menjunjung tinggi akal, ilmu. Saya terus terang saja, S2 saya perbandingan agama. Saya baca semua, The Old Testament, The New Testament. Tidak menghina, enggak, saya enggak menghina. Tidak ada ayat seperti Quran mengatakan begini, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Kalau kamu ingin benar, harus dengan ilmu pengetahuan. Ini di kitab suci lain nggak ada ini. Al-haq, kebenaran, harus kita capai dengan dasar, premis minor, premis major, harus menggunakan logika, menggunakan analogi, menggunakan silogisme. Ya Allah, hanya di Islam, hanya Quran mengatakan begini. Walaupun prakteknya umat Islam bodoh-bodoh, Qurannya seperti itu, Qurannya sih. Dulu, makanya saya paling enak cerita umat Islam dulu daripada sekarang. Kalau sekarang ceritakan sepet rasanya, sepet. Dulu umat Islam dengan ayat ini membangun peradaban yang luar biasa. Di Baghdad, Amerika belum lahir, Eropa masih bodoh, Baghdad sudah memegang peran peradaban dunia. Orang yang pertama kali menggagas matematik, Jabir bin Hayyan al-Azdi, Al-Jabar, wafat tahun 161 Hijriah. Orang yang pertama kali menyelidiki penyakit cacar, bahasa Arabnya khisbah, Abu Bakar Ar-Razi. Waktu itu bahasa Arab bahasa yang keren, bukan bahasa Inggris, bukan. Bahasa ilmiah pakai bahasa Arab. Kalau sekarang bahasa Inggris, karena semua
sistem perbankan bahasa Inggris semua, kita harus paham bahasa Inggris. Orang pertama kali menggagas kacamata Hasan bin Haytham. Ini diakui dalam sejarah, Pak. Ada dalam sejarah. Bukan karena saya orang Islam kemudian, bukan, silakan. Secara umum, secara dunia lah. Orang pertama kali menemukan apa? Arsitektur apa? Ilmu ukur ya, supaya apa namanya? Geografi. Bukan geografi, bukan. Siapa? Astronomi bukan. Yang ilmu ukur apa namanya? Ilmu ukur apa namanya? Al-Biruni. Orang pertama kali menemukan algoritma Yusuf Khwarizmi. Bahkan beliau yang menggagas angka nol. Dulu nol itu gak ada dulu. Betapa repotnya kalau gak ada nol. 10 itu X, 20 X-nya 2, 100 X-nya 10, 1000 X-nya 100, X. Betapa susahnya itu. Yusuf Khwarizmi menggagas nol, 10 100, 100 100, 1000 003 dan seterusnya. Orang pertama kali menggambar bumi peta, walaupun kalau dia sekarang ada salahnya, belum ada alat yang canggih. Al-Idrisi, orang pertama kali mencoba terbang niru burung. Abbas bin Farnas, sekali berhasil, 2 kali berhasil, 3 kali berhasil, 4 kali terlalu lama, jatuh mati. Tapi pertama kali orang terbang. Orang pertama kali menggagas menyelidik astronomi Abdurrahman bin Hawqal. Yang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia Abdurrahman bin Nafis. Yang pertama kali menggagas organ, alat musik organ Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya bukunya besar, Al-Musiqal Kubra, The Big of Music. Amerika belum lahir itu, dan lain-lainnya, dan banyak sekali. Kalau kita lihat, coba ensiklopedia, lihat ilmuwan ketika abad pertengahan Baghdad itu, orang Islam menguasai ilmu pengetahuan. Belum lagi ilmu agama. Silahkan tanya pada agama non-Islam yang selain Islam. Romo, pendeta, Bapak kalau baca Bible ada tajwidnya enggak ya? Ada tajwid, nggak ada tajwid enggak ya? Baca Quran harus ada tajwidnya. Idhar, ikhfa, idgham, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i. Monggo tanya pada agama lain. Ada enggak ilmu untuk membaca kitab suci? Caranya membaca kitab suci. Itu di Islam ada khazanah luar biasa. Yang menggagas namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Baca Quran harus benar, kalau nggak benar malah dapat laknat dari Al-Quran itu sendiri. Jangankan dapat pahala. Terutama imam masjid, terutama sekali tanggung jawab makmum yang ratusan ini, bacanya harus benar. Nggak boleh orang Banyumas innallaha wasi'un ngalim, nggak boleh. Ada orang Banyumas nggak? Kalau undang saya yang terhormat Kiai Sangit Ngakil, Masya Allah, itu salah namanya. Belum lagi tajwid dan seterusnya. Tidak ada di luar agama Islam metode menseleksi berita. Kalau di kita namanya mustalah hadis. Kita mendengar, mau mengambil kalamnya Rasulullah, sependek apapun harus jelas siapa yang ngomong, dari mana. Itu syaratnya ada 4, antara guru dan murid ketemu langsung. Kalau saya mengatakan
Kata Kiai Hasyim Asy'ari, bohong saya nggak ketemu. Tapi kalau saya katakan kata Gus Dur, benar, karena saya ketemu Gus Dur. Sampai segitu. Kemudian yang kedua syaratnya, gurunya ini harus hafalan, nggak lupa. Yang ketiga, gurunya ini tidak pernah nyolong sendal di masjid, tidak pernah melakukan hal yang sepele lah, yang tidak pantas. Dan yang keempat, harus adil, baru namanya hadis sahih. Kurang syarat satu, hadis hasan. Kurang dua, hadis dhaif. Dhaifnya mauquf, maqtu, munqati', mursal, mu'allal, mu'dhal. Khazanah ilmiah yang terbiasa. Silakan tanya pada agama. Kita, kalau saya ngomong gini bukan menghina, bukan, saya hormati. Yang namanya penulis Bible Lukas, Bible yang menulis ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang Lukas baru lahir tahun 66. Yesus sudah diangkat ke langit tahun 28. Dia ketemu aja enggak, kok nulis kitab suci? Kalau Matius ketemu, Matius, Markus, Yohanes, Filipus, Petrus ketemu, muridnya Yesus. Lukas kok nulis kitab suci? Baru lahir tahun 66. Yesus sudah wafat berapa tahun sudah wafat itu berarti? Yesus naik 28. Jadi sudah 38. Baru lahir. Belum nulis Biblenya kapan itu? Jadi kalau di Islam nggak bisa. Langsung itu hadis dhaif itu. Paham tidak? Ini saya hanya mengatakan sejauh inilah khazanah Islam dibangun dengan kecerdasan ilmiah. Silakan pendalami omongan saya ini dengan temuan-temuannya IT, ada Instagram, ada, silakan. Itu semua anugerah dari Tuhan, kecerdasan manusia. Kekuatan yang kedua namanya al-quwwatul mutakhayyilah. Apa? The power of idea. Manusia diberi kekuatan untuk punya ide, punya kemauan, punya hasrat, punya will, punya cita-cita. Ada di nafsu. Ada di mana? Di nafsu, ego, soul. Kalau tadi otak, kalau ini di nafsu. Nah, ini malaikat tidak punya ini. Malaikat tidak punya. Coba kalau malaikat jadi penguasa bumi, lihat orang cantik nggak tertarik. Suruh jadi dirut bank mandiri gitu, bangkrut, nggak ngerti malaikat. Suruh menguasai teknologi, nggak bisa, karena tidak punya kemauan. Nah, manusia punya namanya the power of idea. Ada 2 macam. Ada berapa? 1, nafsu ghadabiyah. Apa? Amarah. Saya harus jadi gubernur, saya harus jadi DPR, saya harus jadi pemimpin, komandan, direktur, panglima, kepala, mandor, rektor, jabatan lah pokoknya ya. Datangnya dari nafsu ghadabiyah, nafsu amarah ya. Tapi kalau niatnya baik, tujuannya baik, kalau saya jadi presiden, apa, lapangan kerja saya buka puluhan juta, korupsi saya berantas sampai kemanapun. Niatnya baik nggak itu? Baik. Itu dari nafsu amarah. Dari nafsu amarah datangnya, tapi niatnya baik. Tujuannya paling ideal, ibtigha amardhatillah, mencari ridho Allah, yang paling ideal. Kalau ada orang tujuannya seperti ini, nafsu amarahnya seperti ini,
nafsu ghadabiyahnya ganti namanya himmah. Apa? Cita-cita, strong will. Orang yang paling besar himmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dzu himamin. Saya tidak mau kalah, harus menang. Rasulullah tuh. Maka perang Rasulullah menang terus kecuali sekali yang kalah. Perang Badar 314 orang Islam melawan 1000 menang. Perang Ahzab 10.000 orang kafir ngepung Madinah. Di Madinah hanya ada orang 800 orang Islam, menang. Fathu Makkah, menguasai kota Makkah tahun 8 Hijriah, sukses. Perang Hunain, perang Taif, perang Bani Mustalik, perang Mu'tah, menang. Yang kalah satu, perang Uhud. Sebabnya kalah ada sahabat yang tidak disiplin. Ada 16 sahabat, kamu berdiri jaga di atas gunung Uhud, pegang panah, jangan bergeser ya. Apapun terjadi jangan meninggalkan tempat ini. Di bawah umat Islam perang menang. Nah kalau menang kan membunuh orang kafir dapat cincin, dompet, kacamata, dapat fight namanya, dapat uang. Yang 16 orang ini, loh kita dapat apa ini, diem aja ini, turun meninggalkan gunung itu. Maka Khalid bin Walid waktu itu belum Islam dan Amr bin As belum Islam, tahu ada kelemahan, putar naik gunung, dari atas gunung menyerang Islam. Di situ Rasulullah pun giginya patah satu. Sayyidina Hamzah paman Rasulullah syahid di perang Uhud. Nah, walhasil Rasulullah orang paling himmahnya besar. Kita kalau ingin sukses membangun, kita harus punya himmah yang besar. Datangnya dari nafsu ghadabiyah, datangnya dari nafsu amarah. Tapi kalau dengan niat yang baik, tujuan yang mulia, namanya himmah. Nabi pernah dinasihati oleh pamannya Abu Thalib, berhenti dulu dakwahnya Muhammad, kamu akan dibunuh, kamu itu Muhammad, oleh Abu Jahal. Jawabnya, seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya menang. Gitu. Kita nggak boleh punya mental yang krempeng, nggak boleh, mental yang besar. Itu kita ini kadang-kadang ya, kalau kita ada orang tuh yang kerjanya rutinitas, nggak ada ide terobosan tak apa yang hebat tuh kan. Datang kantor, minum teh dulu atau kopi dulu, baca koran atau baca berita medsos dulu, baru jam 10 kerja. Jam 12 istirahat makan siang. enggak di sini, kalau di sini baik-baik semua lah. Ini ada di kantor sana, ada di sana. Dia nggak punya himmah sama sekali, nggak punya himmah namanya. Udah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Apa namanya? Saya harus kaya. Masa cuma 9 orang naga, saya nanti ke 10. Kalau niatnya baik dan tujuannya baik, maka nafsu syahwatiyah ganti namanya azimah. Apa namanya? Sahabat Utsman kaya, pernah bersedekah gandum diangkut dengan 700 onta, disedekahkan, nggak dijual enggak. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang terkenal wali itu orang Baghdad. Suatu ketika ziarah kubur Imam Syafi'i di Mesir, dusun Fustot, Kairo. Sampai sana setelah tahlil, ziarah kubur, melihat masyarakat banyak yang tidak punya rumah. Beliau Syekh Abdul Qadir Jailani segera beli tanah 10 hektar, dihibahkan kepada masyarakat dusun Fustot yang tidak punya rumah. Sampai sekarang rusun ada tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal beliau wali itu, beliau itu wali kutub, malah pimpinannya waliullah.
tapi kaya. Kiai Wahab Hasbullah, orang kedua pendiri NU, muter-muter sampai Palembang, jumpa dengan Kiai Kamil Soleh, pendiri NU di Palembang. Banten Menes Pandeglang, Kiai Abdurrahman. Bogor Ajengan Pagentongan, Abdul Hamid. Betawi Guru Marzuki Cipinang. Cirebon Kiai Abbas Buntet. Semarang Kiai Ridwan. Lasem Kiai Maksum. Kudus Raden Asnawi. Cepu Kiai Ihsan. Lombok Tengah Kiai Hasun dan Kiai Faisal. Mensosialisasikan Nahdlatul Ulama Kiai Wahab tanpa proposal, tanpa minta sumbangan. Entah kalau NU sekarang, kalau beliau ini uangnya sendiri karena kaya. Jadi kaya itu baik, kaya itu wajib malah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu mati meninggalkan keturunan anak yang melarat. Usahakan kamu mati meninggalkan harta yang cukup untuk dinikmati oleh ahli waris. Ini perintah Allah. Dah, singkat saja. Jadi himmah dan azimah itu perlu dibangun, perlu ditingkatkan. Kekuatan yang kedua itu. Yang paling terakhir, Tuhan beri kekuatan kepada kita, namanya nafkhah rabbaniyah. Apa? Divine gas, tiupan Tuhan. Jadi ketika Allah menciptakan Adam dari tanah liat, setelah terbentuk, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Setelah Adam terbentuk dari tanah liat, fa nafakhtu, saya tiup dari rohku. Jadi kita ini semuanya ini ada unsur tiupan Tuhan, kita ini semuanya. Semua manusia ini, semua Bani Adam ini, semua ada unsur tiupan Tuhan. Nah, isinya apa? Isinya tiap Tuhan itu. Kalau saya terangkan 2 tahun nih, saya terangkan. Ini 5 menit aja ya. 5 menit lagi lah. Satu namanya basirah. Apa namanya? The eye of heart, penglihatan batin. Kalau ini mata, kalau mata ini namanya basor. Apa namanya? Ini untuk melihat, oh ini cantik, oh ini nggak cantik, oh ini bagus, ini nggak bagus, ini mata ini. Tapi kalau mata hati, basirah, untuk membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana adil, mana zalim, mana sesuai dengan hukum, mana penyimpangan dengan hukum, dari undang-undang, dari aturan. Basirah yang tahu. Quran mengatakan balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap manusia punya mata hati, mata batin yang membedakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, membedakan ini baik dan ini buruk. Semua manusia, semua. Gak usah sekolah, gak usah kuliah, orang mengerti jujur itu baik, khianat itu salah. Semua orang tahu, sidik jujur itu baik, apa? Amanah, khianat, bohong itu salah. Begitu sidik hilang, minyak goreng hilang. Begitu sidik hilang, 8 triliun Kominfo hilang. Begitu sidik hilang, berapa? Apalagi mana lagi? Timah 300 triliun, Pertamina ratusan triliun. Gara-gara sidik hilang. Gara-gara sidik hilang. Gara-gara basirahnya tidak diikutin, tidak diturutin. Tahu ini salah, tapi kita lakukan. Nah, setelah basirah tajam, maka ada unsur yang kedua dari tiupan Tuhan itu namanya domir. Apa namanya? Conscience. Ini fungsinya untuk mengeluarkan salah satu perintah atau melarang. Tadi basirah tahu jujur sesuai dengan hukum itu
benar. Kata konsin mengatakan do it. Korupsi, manipulasi, markup itu salah kata Basirah. Maka konsin mengatakan jangan lakukan, don't do that. Tapi ada dua, tantangannya ada dua. Yang paling ringan godaan setan, paling ringan. Saya tahu ini uang negara, haram kalau saya ambil. Tahu. Lama-lama setan bisikin, yuwaswisu fi sudurin nas, menggelitik. Di sana ada kebahagiaan, di sana ada kepuasan, di sana ada kenikmatan. Kalau saya tergoda, ambil. Nah, itu setan. Tapi kalau korupsi direncanakan 6 bulan sebelumnya, dibikin proposalnya supaya berhasil, dan berhasil, setan pun geleng-geleng kepala itu. Ini orang pinter banget, saya aja nggak bisa ini bikin proposal ini. Itu dari ego kita, namanya hawa nafsu. Apa namanya? Semua, bukan hanya korupsi, kejahatan apa sajalah. Misalkan di tengah jalan bertengkar kita bunuh orang itu, ya kita spontanitas, setan. Tapi kalau direncanakan mau bunuh orang, ya itu bukan dari setan, dari hawa nafsu. Setan libur itu setan istirahat libur itu. Oh, udah pinter semua ini udah. Bukan bapak, bukan niatnya ini di luar ini di sekolah sini. Jadi Jakarta ini banyak syuyukhus syayatin, maha gurunya setan banyak sekali di kita ini. Setan nggak repot kalau di Indonesia ini, nggak repot, nggak capek. Udah jadi guru-guru setan semuanya, bikin proposal, direncanakan dengan rapi. Setan nggak bisa itu, nggak bisa setan merencanakan yang mau korupsi 6 bulan sebelumnya atau setahun sebelumnya, nggak bisa setan. Setan bisa menggoda, mendesak, spontanitas. Nah, kemudian yang ketiga bagian dari nafkhah rabbaniyah namanya fuad. Namanya apa? Fuad ini deeper of heart, nurani. Tidak bisa bohong. Maka zabal fuadu ma ro'a. Yang namanya fuad tidak bisa bohong, bukan nggak mau bohong, tidak bisa bohong, bukan nggak mau bohong. Demi Allah sumpah saya tidak korupsi. Iya. Demi Allah saya hanya dapat sedikit, banyak. Demi Allah saya ikuti ke bawah teman. Saya punya ide, saya provokatornya, saya aktor intelektualnya saya. Pernah nggak begitu? Pernah nggak? Gak usah contoh kantor lah, keluarga, suami istri misalnya. Ada masalah, bukan saya lu ya, saya gitu ya. Makanya kalau sudah mulai gitu, mulai apa? Dia akan menerima vonis dari fuad nih, dari fuad vonis. Kalau basirah kita, the eye of heart kita mengatakan jujur itu baik, Konsil mengatakan jujurlah kamu, kemudian kita jujur, maka fuad akan menvonis kamu benar, kamu saleh, kamu sesuai dengan siratal mustaqim, kamu tidur nyenyak, langkahnya ringan. Nah, kalau kata basirah korupsi itu salah, domir atau konsil mengatakan jangan korupsi, don't do that, kita lakukan, maka fuad akan memvonis kita, kamu kurang ajar, kamu bodoh, kamu salah. Bisa diterima ya? Enggak, saya enggak duduk siapa-siapa. Ayo kita baca diri kita masing-masing, termasuk saya sendiri barangkali kayak gitu juga. Nah, nanti di akhirat itu yang akan dibawa ini yang dibawa mati ini. Kalau kita sudah mati di dalam kubur, ada enggak disertasi S3, caleg apa legislatif atau capres cawapres, ada enggak? Sudah enggak ada nafsu ghadabiyah, cita-cita enggak ada di kubur, dan tidak nafsu syahwat yang ingin kaya sudah enggak ada lagi. Sholat aja enggak ada, enggak di kubur, enggak ada sholat
nggak ada haji, nggak ada umroh, nggak ada zakat, nggak ada puasa Ramadan, nggak ada dikubur. Yang ada nafkah robbaniyah, ketulusan, keikhlasan, iman, takwa, kejujuran, dan seterusnya. Ini akan dibawa mati nih. Silakan, kita sekarang silakan yang kaya, yang sukses, monggo. Seperti saya katakan tadi, kita membangun harus dengan himmah dan azimah. Kita membangun negara ini harus dengan himmah dan azimah. Tapi betul-betul harus dikendalikan dengan nafkah robbaniyah. Ini kalau saya cerita lebih panjang lagi, ada kekuatan namanya asrar, the power of secret. Ada lagi yang namanya lataif, software. Contoh satu aja, sedikit saja. Gus Dur kalau bicara pasti benar. Itu namanya dari direct illumination from Allah, bukan dari buku, bukan dari kiai, bukan. Beliau waktu baru dioperasi syaratnya di Ciptos itu, di kamar ruang tunggu saya, Muhaimin, Saifullah Yusuf, Pak Krawardaya Menteri Koperasi almarhum, dan Pak Wisnu Wardana pengusaha di Wisma 77 itu. Gus Dur lagi istirahat, tiba-tiba ngomong, "Mengko aku jadi presiden, nanti saya jadi presiden." Kita orang lima ini kaget nih, ini konslet, Gus Dur sudah konslet kan. Nah, setelah jadi presiden ngomong sama Pak Sutarman, waktu itu ajudannya, kombes pangkatnya. Pak Tarman, Mas Tarman, kok sampean bakal jadi Kapolri? Ket Pak Tarman, yang bener Pak, jangan pernah ngomong saya pada waktu itu, saya habis dia jogging mampir tidur di kursi, saya buka AC tidur, bangun Kang Said mengkonek wis umur 56 jadi ketua umum PBNU. Kalau usia 56, betul. Saya terpilih pertama kali di Makassar tahun 2010, saya 56. Ya Allah, Prabowo itu orang ikhlas, dipecat dari Pangkostrat tidak marah atau tidak melawan lah. Mengko bakale jadi presiden nek wis tua, nanti akan jadi presiden kalau udah tua. Itu namanya apa? Lataif namanya, software yang bisa menangkap dari atas. Satu lagi ke Australia. Beliau ke Australia, di sana ada Fakhri, Dr. Fakhri dulu, Dr. Fakhri profesor, lagi masih kuliah di Australia. Tidurnya di situ, khususnya nggak tidur hotel, tidur rumah Pak Fakhri Ali 3 hari. Suatu malam lihat TV bareng-bareng Pak Fakhri, istrinya dan Gus Dur. Jam 9 sudah Gus, saya mau istirahat. Ya silakan istirahat. Gus Dur sendirian nonton TV di ruang tamu itu. Jam 11 Pak Fakhri keluar. Oh, TV masih nyala. Gus Dur udah ngorok. Dimatiin. Jangan dimatikan. Lagi suruh-suruhnya itu film. Itu. DPA menghadap rombongan, ketuanya Jenderal Ahmad Tirto Sudiro. Presiden Gus Dur laporan tidur ngorok. Gimana nih kata Ahmad Tirto? Terus. Selesai laporan semuanya dijawab laporan tadi. Banyak kalau ini namanya kekuatan luar biasa. Apa kita nggak bisa? Bisa kalau mau, tapi kalau mau bisa. Contoh, mau nggak ini kira-kira? Gus Dur dilengsarkan jadi presiden, semua pakaian yang diterima ketika selama di istana tidak dibawa pulang satupun. Batik, jas, celana, baju, sepatu, bagus-bagus itu tinggal semua di istana. Bisa nggak kira-kira kita gitu? Nah itu yang jauh kan ya. Nggak pernah mikirin anak saya nanti apa namanya, kehidupannya lah, ekonominya apa, nggak mikir sama sekali, nggak mikir. Punya anak 4 beliau tuh, putri semua, nggak pernah dipikirin nanti makannya apa, nanti makannya itu Gus Dur itu. Kartu bank nggak punya, kartu bank tuh nggak punya, cash saya kalau dapat artinya kartu ATM nggak punya.
Kalau dapat amplop habis ceramah Jawa Timur seminggu, dapat amplop banyak di kantor PBN, bagi tinggal satu amplop bawa pulang, satu aja. Itu saya kira contoh kecil ya. Itu contoh kecil, yang lebih dari itu banyak. Mudah-mudahan yang ada di sini semuanya di bulan puasa ini bisa meningkatkan iman kita, takwa kita, kebaikan kita, buang takabur, buang egois, buang hasad, dengki, iri. Mari kita isi dengan tawadhu, qanaah, menerima, ridho dengan apa yang telah dibagi oleh Allah untuk kita. Mari kita pasang, kita isi sabar, kita isi bersyukur, ridho, qanaah, menerima apa yang sudah diterima, yang sudah diberikan oleh Allah. Terserah hati kita ini mau diisi apa. Diisi takabur, sombong, tawadhunya hilang. Diisi tawadhu, takaburnya hilang. Diisi sidik, jujur, khianatnya hilang. Diisi khianat, jujurnya hilang. Ayo terserah, ayo silakan masing-masing isi, diisi sendiri masing-masing. Diisi dengan takwa, fujur atau kurang ajar, hilang. Diisi dengan fujur, takwanya hilang. Terserah. Karena manusia ini punya potensi apa tadi? Kurang ajar dan bodoh. Tapi Allah sudah berikan 3 perangkat yang luar biasa, punya tuntunan Al-Quran, punya contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.